Halo friends, ketemu lagi bareng saya Christian Kairupan di channel Life, Love, and Learn. Kali ini saya ingin membahas masalah body shaming ya. Namun bagi kalian yang belum subscribe, ada baiknya kalian subscribe guna mendukung channel ini lebih baik lagi. Aksi body shaming terjadi lagi kembali. Kali ini korbannya adalah atlet angkat besi bernama Nurul Akmal. Saat atlet asal Aceh tersebut mengambil bunga yang telah disiapkan kemudian diminta untuk berfoto. Saat itu terdengar celetukan, "Yang paling kurus," dari salah satu orang yang hadir. Namun, Nurul Akmal bersikap profesional. Ia tidak mempedulikan omongan yang mengarahkan kepadanya. Guyonan berunsur body shaming sering terdengar sebagai sesuatu yang biasa dan lucu. Julukan berdasarkan penampilan fisik seolah menjadi makanan sehari-hari dalam pergaulan manusia. Tanpa mereka sadari, efek besar di balik candaan yang mereka anggap kocak tersebut ternyata dapat menurunkan rasa percaya diri dan harga diri bagi yang diolok-olok. Meskipun belum tentu semua korban dapat terpengaruh oleh julukan tersebut. Bagi orang yang cenderung sensitif, hal itu benar-benar akan berpengaruh terhadap kondisi psikisnya. Apalagi jika perlakuan body shaming dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Berdasarkan pengalaman seorang teman saya yang kebetulan memiliki bentuk fisik kurang proporsional untuk orang seusianya, berat badannya melebihi batas normal, sehingga sering dijuluki gendut dan jelek. Sejak masa anak-anak, dia memakan sugesti tersebut yang berakibat pada tubuh suburnya, rasa minder di masa remaja, dan usia dewasanya saat ini. Ketika memasuki dunia kerja pun, dirinya masih meyakini label gendut dan jelek itu layak untuk dirinya. Dia menjadi orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, membenci penampilannya sendiri, dan susah punya pasangan. Saya nggak sengaja mengetahui latar belakang cerita di balik sikapnya yang suka minder itu, melalui curahan hatinya yang pilu setelah dibully di lingkungan kerjanya. Ternyata, sebegitu kerasnya dampak dari sebuah bullying dalam bentuk verbal, mempengaruhi pikiran hingga mental seorang yang sebenarnya tidak bersalah. Saya juga heran, friends, kenapa sih banyak orang yang masih suka mengejek bentuk fisik orang lain sebagai lelucon? Padahal, meskipun tampak sepele, hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan. Di Indonesia, sudah diberlakukan undang-undang terhadap body shaming yang terjadi di media sosial. Hal tersebut tercantum di pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sayangnya, meski telah diberlakukan hukum dalam undang-undang pun, body shaming masih terus terjadi di mana-mana. Kunci terbaik untuk menghalau dampak buruk body shaming berada di tangan kita sendiri. Apakah kita akan meyakini anggapan orang lain terhadap kita dan membawa sugesti itu sampai mati? Anggapan orang lain yang bersifat meremehkan dan merendahkan kita ibarat air laut yang menenggelamkan perahu bocor. Ketika kita memutuskan untuk menutup lubang yang mengakibatkan kebocoran itu, kita mampu memanfaatkan air laut untuk bisa sampai ke tujuan. Saat kita memilih untuk tidak mengizinkan sugesti buruk itu masuk ke pikiran kita, maka selama itu pula kita akan baik-baik saja. Justru, hinaan dan cacian itulah yang akan melecutkan semangat kita untuk lebih maju. Sebenarnya, saya dulu juga pernah dibully dengan kisah yang hampir serupa sama apa yang teman saya alami. Bedanya saya berontak. Saya selalu kasih pelajaran para pembuli saya dengan bertarung. Namanya juga masih anak SD. Tapi, makin dewasa, saya makin sadar bahwa kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Dan saya tahu kalau saya nggak bisa mengontrol perilaku orang lain terhadap saya.
Akhirnya, saya memutuskan untuk mengontrol diri saya sendiri dengan mengucapkan sugesti sederhana setiap hari sebelum tidur malam. Sugesti itu berbunyi, "Aku keren, aku hebat, aku keren, aku hebat, aku luar biasa." Saya ucapkan kalimat sederhana itu sampai menjadi sebuah kebiasaan yang saya lupa udah berjalan beberapa tahun. Percaya nggak, friends? Apa yang bakalan terjadi setelah itu? Saya merasa diri saya ini tidak seburuk yang orang katakan pada saya. Bahkan, saya yang malu dengan penampilan jadi lebih percaya diri aja gitu. Dan anehnya, orang-orang di sekitar saya merasakan hal yang sama ini gak pernah saya duga. Mulai banyak yang bilang saya keren, padahal saya cuma ngerawat diri sewajarnya aja, friends. Dan berpenampilan lebih baik daripada gaya saya saat zaman SD. Setelah saya telusuri, ternyata apa yang saya terapin ke diri saya selama ini disebut dengan self-hypnosis atau hipnotis diri sendiri. Efeknya, saya jadi meyakini sugesti yang saya tanamkan itu. Friends, kalian pernah dengarkan sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa apa yang kita rasakan akan ikut terlihat dari luar sehingga orang lain mampu ikut melihat dan merasakannya? Nah, itulah yang dinamakan Law of Attraction, friends. Jadi, berdasarkan pengalaman saya, hukum LOA ini bisa mematahkan rasa minder akibat body shaming yang saya alami selama ini. Nah, itu tadi ya sharing saya tentang body shaming. Semoga bisa membantu kita semua.